Mas. Next. Nah, ini sebenarnya terkait pengerjaan artikel. Pengerjaan artikel kalau kita ketahui ini sebenarnya resep dari Thomas Scopus ya. Jadi ada beban kerja itu 60% itu menulis artikel itu dilakukan dengan stupid jobs. Nah, kalau yang smart jobnya itu hanya 40%. Artinya apa? 60% ini dilakukan oleh mesin. Bahasanya kita bodoh lah. Maaf ngomongnya. Kita tahu itu dilakukan oleh mesin. Di mana itu lebih kepada referensi, terus bahasa, dan juga pencarian referensi, dan lain-lain. Nah, smart job ini lebih kepada konsep. Jadi di sini ternyata dalam menulis artikel kita itu menggunakan 60% pekerjaan yang stupid. Nah, pekerjaan pekerjaan yang stupid dalam arti stupid di sini itu lebih ke wah, iya ya, ini dikerjakan oleh mesin. Jadi jangan takut saya mau menulis sulit, saya mau menulis takut dan lain-lain. Wes, jangan dulu kan gitu. Sedangkan kan kalau menulis artikel sebenarnya 60% itu dilakukan oleh mesin. Nah, itu. Oke, terakhir slide terakhir. Nah, ini kenapa 40%, 60%? Yang pertama, main itu specific topic, find keywords. Bagaimana kita lihat bagaimana topik yang spesifik, terus merangkai judul, bahkan merangkai judul aja sekarang kan bisa pakai chat GPT kan bahasanya kan. Itu menarik ya. Atau keyword kita menarik, oh apa sih dari artikel itu keyword kata kuncinya apa. Yang kedua menulis pendahuluan. Nah tentu ini menulis pendahuluan itu teknik juga ya, harus dilakukan oleh otak juga. Selanjutnya adalah writing method and result, discussion and conclusion. Yang terakhir adalah menemukan jurnal. Ini semua teknik semua ya, kita mau mencari oh ternyata ini jurnalnya enak. Nah, sedangkan yang stupid jobs-nya yang pada intinya bukan menggunakan otak kita, itu ada yang adalah finding the best references. Kita menemukan referensi yang bagus gitu, yang berkualitas. Nah, enam selanjutnya tracing di manuskrip. Nah, translate sekarang kan bisa bahasanya ya bukan nggak perlu ya, tapi udah bisa menggunakan AI. Jadi file AI. Nah, tinggal di proofreading lah bahasanya. Itu pun proofreading kan bisa pakai Grammarly yang premium. Itu kan udah lumayan. Ketika di proofreading paling hanya beberapa gitu ya, ada grammatical error atau istilah yang salah. Nah, citing references itu kan sudah pakai references, membaca referensi, menyesuaikan dengan template, juga ada triknya. Jadi biasanya kita memindahkan template itu kan sulit ya. Jadi satu-satu di copy. Tapi ini ada yang lebih cepat kan. Nah, yang terakhir obeying the author guideline. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, 60% itu bisa kita lakukan dalam menulis itu dengan stupid job. Yang 40% adalah smart jobs kan gitu. Jadi kita bisa melakukan penelitian, penulisan itu bisa dilakukan dengan mudah, apalagi dengan saat ini. Pertama kita membahas tentang bagaimana manfaat-manfaat dari publikasi kan gitu. Misalnya seperti apa. Yang selanjutnya adalah mengenali database kan gitu. Tadi Scopus, Sinta kan. Yang selanjutnya adalah bagaimana anatomi paper kan itu masih secara general, dan terakhir adalah bagaimana kita melihat kualitas naskah kita. Gitu. Mungkin itu saja materi dari saya. Mohon maaf kalau ada atas kekurang nyamanannya karena memang beberapa hal jaringan juga ya. Jadi kondisi kalau memang seperti ini kan jaringan gitu. Kebetulan saya itu lagi di rumah di kampung. Biasanya kan masih di Jogja, cuman ini lagi pulang jadi sinyal itu ada kurang stabil. Ya mungkin bisa kalian diskusi. Siap, siap.
Iya, ngapunten Bapak Ibu juga, ini Zoom-nya tadi apa ada trouble dari Shopee ya. Jadi emang itulah, kita ini masih manusia listrik dan manusia sinyal ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari hal yang demikian itu karena faktor globalisasi dan lain-lain. Tadi banyak panjang lebar ya, dijelaskan oleh Mas Zezen. Bahkan itu saya tahu sendiri juga ada beberapa materi Saripati yang diramu oleh Mas Zezen dari IAS, dari Rumah Scopus dan lain-lain. Saya rasa itu bagus sekali. Saya tanpa berpanjang kalam dan kata, silakan Bapak Ibu, eh, apa yang mau bertanya saya persilahkan. Saya Mas mau bertanya. Silakan, monggo. Ya. Nah, saya seorang pengajar juga. Tadi saya mengikuti dari awal sampai akhir ya, walaupun ada terputus-putus. Ya, jadi mungkin saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, itu kan mungkin di pendahuluan ya Mas ya. Di, di pendahuluan di dalam artikel itu apakah dijelaskan juga eh, permasalahannya gitu. Permasalahan eh, yang kita akan nanti mencari apa namanya itu jawaban gitu ya atau solusinya gitu ya. Apakah dijelaskan juga di dalam pendahuluan itu? Oke, yang kedua kan sekarang mungkin sudah banyak orang membuat artikel itu dalam sebentar bisa selesai gitu ya menggunakan chat GPT yang yang sekarang ini lagi ngetren lah gitu ya. Jadi itu apakah nanti kita kalau menggunakan chat GPT itu tidak kena plagiasi gitu ya, plagiarism gitu nantinya. Kalau kita menggunakan mesin ya, mungkin dalam pembuatan artikel itu. Mungkin itu saja. Mohon penjelasannya, Mas Jajan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah, salah. Langsung dijawab atau mau ditampung, Mas Izen? Langsung aja Mas Ya, biar iya, takut hilang enak. ya. Silakan, silakan, monggo. Ah, Oke, baik. Terima kasih Bu Jaharoh. Permasalahan introduction memang benar itu pendahuluan dalam introduction artikel. Kalau kita melihat karya tulis kayak skripsi, tesis, disertasi itu kan kita bisa membuat itu sampai 7 halaman dengan spasi 2 lah misalnya. Tapi kalau dalam artikel introduction itu maksimal, saya melihat maksimal itu 1,5 sampai 2 halaman. Karena untuk memperkaya diskusi tadi. Nah, kalau kita mau dengan space, kan itu kan 2 halaman itu kan sudah ada judul abstrak, bawah paling introduction itu di halaman pertama pertengahan ya, jadi ke bawah. Nah, bahkan ada juga yang introduction itu di halaman kedua kan. Nah, kenapa kita harus menjelaskan permasalahan yang ingin kita cari jawabannya dalam artikel? Ya tentu itu adalah tujuannya. Sebelum kita membahas tujuan yang akan kita lakukan, tentu kita harus clear dulu apa masalahnya, kan gitu. Nah, kalau kita sudah tahu masalahnya, kita jelaskan juga tidak hanya berhenti di situ saja. Masalahnya sudah ada, oke. Karena kan sebuah penelitian itu pertama datangnya penelitian itu kan memang masalah. Nah, masalah itu yang pertama masalah kegelisahan diri sendiri, yang kedua adalah masalah akademik. Kalau dari masalah kegelisahan sendiri, kenapa motor itu bannya bulat? Ya, kan itu kan memang masalah gitu. Kenapa ya? Kenapa ya? Ini masalah buat saya. Tapi apakah itu layak untuk diteliti kan? Itu awalnya. Tapi kalau masalah akademis, ilmiah, ya nggak bisa gitu. Kalau bisa kita jawab, kenapa motor jalannya cepat gitu? Ya karena bannya bulat kan gitu. Tapi kalau memang mau ilmiah, ya karena bannya itu bulat. Sedangkan kalau pakai kotak, tentu dari sudut-sudutnya akan menghambat gerakan. Nah, itu tentu itu menjadi penting. Kenapa kita harus menjelaskan masalahnya? Nah, misal saya ingin melihat seperti ini. Saya kasih contoh tentang tadi ya, kayak misal satu Syawal bahasanya kan gitu.
Satu Syawal secara umum itu masalah pertama kita menjelaskan tentang problem secara umumnya dulu ya, tapi nggak jauh-jauh. Misal saya melihat anak-anak nulis itu penelitian pernikahan adalah ikatan lahir batin. Dia kasih ayatnya di pendahuluan artikel itu ada ayatnya, artinya dan hadisnya dan lain. Ini sebenarnya kalau saya bilang nggak usah karena ini sudah menjadi pengetahuan secara umum kan gitu. Sudah tahu itu bisa dilihat di buku dan dimasukkan ke pembahasan nggak apa-apa kan itu secara singkat. Tapi untuk pembahasan pendahuluan itu untuk pendahuluan itu memang harus clear masalahnya. Karena saya melihat bahwasannya masalah yang ditulis di pendahuluan itu harus muncul. Satu, masalah kegelisahan akademik, kedua kenapa kan gitu. Misal kalau satu Syawal itu Lebaran dan itu sesuai dengan hadisnya kan ada yang menjelaskan sesuai hitungan hisab atau rokatul hilal kan. Tapi ada fenomena di mana ada masalah, ada munculnya kegiatan Lebaran yang dilakukan seminggu sebelum pada umumnya melalui proses hisab. Ini kenapa? Sedangkan dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya penentuan awal bulan itu dilakukan cara metode hisab dan ujian ru'yat. Tapi ini mereka ini menggunakan metode apa kan? Nah, ini adalah masalahnya. Jadi kalau dilihat dari kok aneh ya? Kok aneh ya? Kok aneh ya dia lebarannya nggak bareng kan? Tapi kalau diteliti secara ilmiah, oh ternyata dia pakai dalilnya seperti ini. Oh, ternyata dia karena ada faktor ini, faktor ini, faktor itu. Nah, itu menjadi permasalahan itu perlu dijelaskan dalam introduction. Karena kita mau memulai sesuatu ya harus menjelaskan masalahnya itu dulu. Kalau kita mau mencari solusi, ya jelasin dulu masalahnya seperti apa. Nah, yang kedua adalah membuat naskah dengan AI apakah termasuk ChatGPT, misal apakah plagiat. Saya merasa begini. Saya menjawab pertama dari etika dulu ya Bapak Ibu. Karena tadi kan kita sudah membahas tentang kepakaran. Menulis ilmiah itu membedakan Anda sebagai ilmuwan atau bukan dan menentukan kepakaran Anda. Kalau Anda kebanyakan menulis menggunakan AI, ChatGPT misalnya, penting publis, tentu itu hanya tulisan Anda yang pakar, bukan Anda yang pakar. Kan gitu. Misal Anda pakar ilmu pendidikan Islam, tapi Anda nggak tahu pendidikan Islam itu seperti apa kan gitu. Karena tulisan-tulisan yang Anda tulis itu ya hanya hasil komputer kan gitu. Itu dari satu etika. Yang kedua, sudah ada ya kemarin saya maaf ya ada juga fitur Turnitin yang cara melihat itu plagiat dari ChatGPT bukan gitu. Saya lupa aplikasinya apa, tapi sudah mulai ada yang menggunakan itu. Nah, yang terakhir adalah kita harus memahami bersama bahwa AI, ChatGPT itu kan kecerdasan buatan. Nah, saya pernah meneliti menggunakan AI ya. Jadi saya mencoba untuk meneliti tentang peraturan hukum, peraturan perundang-undangan. Ternyata AI menjawab bahwasanya saya tidak bisa mengeluarkan jawaban Anda di atas tahun 2021. Jadi saya mencetak itu 2023. Jadi peraturan yang keluar di 2022 itu nggak ada. Nah, itu karena oke, berarti kita tahu itu adalah database. Kan gitu. Kalau database datanya diambil terus tentu ada potensi plagiat kan gitu. Jadi sama, misal saya mencari tentang definisi pendidikan Islam. Yang muncul adalah menurut Ibnu Khaldun misal. Pakai ChatGPT ya. Terus Mas Nopal nyari juga tentang pendidikan Islam. Tentang di ChatGPT muncul lagi Ibnu Khaldun lagi. Nah, itu bisa aja itu plagiat kan gitu. Nah, apalagi udah ke publikasi. Nah, sebenarnya sederhananya itu, Bapak Ibu sekalian. Satu, memang masalah itu penting dimunculkan di pendahuluan dan itu masalah harus clear ya. Nah, harus jelas. Yang kedua adalah ya bisa saja plagiat. Satu, masalah etika, kedua masalah plagiat, yang ketiga adalah AI itu mesin dan kemungkinan bisa saja plagiat. Itu saja sih Mbak Jaharoh. Oke, terima kasih Mas Jejen. Sama-sama. Ya, monggo silakan yang lain, Bapak Ibu. Silakan yang lain. Dari strukturnya Imret itu ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan.
Ya nanti kalau ada misal ada yang nanya nggak apa-apa sambil kita ngobrol-ngobrol santai kan gitu kita sharing ya. Eh, Terkait publikasi. Ini sambil saya ngomong nanti kalau misal ada yang mau sharing atau enggak bahasanya ini kita nggak harus nanya kok. Kalau mau nyari pandangan yang lain juga nggak apa-apa. Kasih pandangan atau Mas harusnya kayak gini loh, kayak gini nggak apa-apa. Nah, tapi saya sambil berbicara ya di sini. Eh, Bapak Ibu sekalian terkait publikasi tentunya sebenarnya saya juga awalnya itu buat apa sih publikasi kan gitu. Nah, tapi ternyata di 2020 itu saya mencoba melihat bahwa ternyata publikasi itu bagus ya, apalagi kita sudah punya Google Scholar, ketika nama kita diketik kan sudah muncul kan. Jadi kita kayak artis aja gitu kan. Biasanya kan kalau di Google Scholar itu kan langsung eh, paling atas itu Google Scholar pasti. Jadi itu satu menjadi reputasi bagi kita sebagai seorang peneliti. Jangankan itu ya, maafnya ngomong ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau meskipun kemarin saya daftar jadi dosen di UII ya gagal, tapi yang menjadi sorotan adalah publikasi saya kan gitu. Meskipun secara umum mungkin kemampuan dari Arab baca kitab atau mungkin dari aspek yang lain saya kurang, tapi ada satu hal yang menarik dari pertimbangan para seleksi itu di bagian publikasi ilmiah. Kalaupun memang teman Bapak Ibu sekalian, misalnya yang sudah jadi dosen, ya Alhamdulillah. Nah, selain itu, saat mendaftar beasiswa, nah ini sangat penting ya. Saya beberapa waktu lalu itu daftar beasiswa juga kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nggak fokus kenapa kamu mau lanjut S3, terus terang. Saya melihat beberapa cerita dari dia ada beberapa pertanyaan, kenapa kamu mau lanjut S3? Kenapa kamu belum kerja? Kenapa mau lanjut di sini dan lain-lain. Kalau saya terus terang, kenapa kamu bisa baca kitab nggak? Kamu bisa bahasa Inggris nggak? Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu, ya alhamdulillah nggak ada ke saya itu nggak dapat. Saya itu terus terang nggak dapat. Yang saya difokuskan adalah kalian nanti kok banyak apa ini? Ditanyain satu-satu publikasinya ini. Kenapa bisa banyak? Yang terakhir adalah kamu di sini sebagai penulis itu nggak sebagai penulis satu, penulis dua, tiga. Apa sih peranmu? Dijelaskan, saya sebagai bahasanya reviewer gitu, merapihkan introduction, abstrak dan ternyata malah penguji itu tertarik dengan hal itu gitu. Dalam arti malah membahas karya ilmiah bukan membahas kenapa kamu mau kuliah. Nah, ini saya juga heran ini. Tapi ya di sisi lain itu akan menjadi sebuah identitas Bapak Ibu sekalian. Di samping itu menjadi sebuah kewajiban dari seorang pengajar atau dari dosen kan gitu. Nah, itu. Ya, Bapak Ibu monggo silakan kalau ada yang mau ingin bertanya lagi. Silakan Bapak Ibu, ada sekitar waktu 5 menit ya. Kita sampai jam 21.00. Jadi mungkin Oke, sambil menunggu sharing lagi ya. Saya kalau nunggu agak biar enggak sepi. Ah, terkait ID Scopus ya, ini sharing aja bukan saya pamer ya ID udah punya dan lain enggak. Sebenarnya itu ID Scopus saya itu anugerah. Itu kebetulan. Jadi Bapak Ibu kalaupun memang mau mendapatkan ID Scopus yang gratis misal atau mungkin yang cepat, sebenarnya ada beberapa triknya. Jadi kita cek dulu beberapa jurnal yang sekiranya ini itu mau ke indeks Scopus, mau ngajuin. Nah, setidaknya kalau ada potensi, kalau kita melihat Sinta 4, misal masih bahasa Inggris, udah terindeks DOAJ, nah besar kemungkinan 1 atau 2 tahun akan datang itu pasti akan mengajukan ke Scopus dan dilihat editorial timnya. Nah, setelah itu coba untuk publikasi di situ. Nah, karena waktu itu saya di Al-Maslahah itu sebenarnya itu adalah artikel pertama, naskah yang pertama yang terindeks Scopus. Itu saya publikasi di 2021 akhir dan alhamdulillahnya di 2023 Al-Maslahah itu terindeks Scopus. Akhirnya saya tiba-tiba dapat ID Scopus di bulan Agustus, September kalau tidak salah September.
Saya bulan Novembernya publikasi artikel memang asli di Scopus. Nah, Desembernya publikasi juga. Jadi secara berurutan gitu. Jadi lebih lebih seru gitu. Jadi eh perjalanannya itu cukup indah. Dan sekarang ya alhamdulillah 2024 sudah satu artikel terindeks, tinggal nunggu update dan satu lagi masih tahap review. Ini reviewnya udah tahap kedua dan lumayan pening juga revisinya kan. Tapi ya itu menjadi bagian dari pelajaran kita kan. Kita nggak akan berkembang kalau kita nggak dikoreksi oleh orang. Itu. Oke, terima kasih. Jika ada yang bertanya, yuk kalau enggak kita akan membahas tentang topik bagaimana topik penelitian dan mungkin buat judul dan juga mencari referensi. Cuman saya khawatir ya, ini kan sebenarnya referensi ini biasanya saya gunakan itu referensi download dari Scopus, cuman menggunakan akun Win kan gitu. Tapi nggak tahu ini masih berlaku atau enggak atau mungkin mudah-mudahan sinyal saya masih bagus ya karena itu kan akses ke sana lumayan berat juga gitu. Tapi ya mudah-mudahan bisa. Hanya sebatas kita belajar tekniknya aja. Jadi nanti teman-teman bisa explore sendiri-sendiri. Mungkin itu saja Mas dari saya. Oh, ini malah ada pertanyaan Oh, ini. masih ada. Nah, Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak, dalam publikasi seringkali hambatannya selain penulisannya yang prosedural, proses publikasinya khususnya untuk Sinta 2 ke atas. Apakah secara prosedural ada tips trik agar mudah dalam proses publikasi tersebut? Sama sih ya. Untuk Sinta 2 ya. Memang sekarang itu rada sulit. Ya, kita berbicara bersih dan kotor ya. Berbicara kotor dulu lah, nanti kita dibersihin. Berbicara kotornya tentu ada titipan, biasanya ada juga yang titipan. Mas, minta tolong ini dikawal. Tapi biasanya itu tetap harus di atas 3 bulan. Nah, minta dikawal ini mungkin sama editorialnya dan juga naskahnya harus bagus. Kita mau nitip naskah tapi naskahnya jelek ya buat apa juga. Kadang saya juga di tas kuliah gitu di bank jurnal dan ini. Mas saya mau publikasi ini terbitnya cepet ya. Terus terbitnya cepet minta 2 minggu sebulan kan gitu. Itu kan sudah di luar nalar. Nah, ini memang perlu diperhatikan. Ini berbicara kotornya ya. Itu juga yang titipan. Nah, bicara bersihnya tentu sesuai proses ya, sesuai prosedural. Saya publikasi di jurnal yang Cinta 3 itu hampir 2 tahun, Mas. Itu proses review sudah berjalan, tapi publikasinya di tahun kedua, 2 tahun. Saya 2002 awal, publish itu di April 2024. Jadi 2 tahun saya publikasi itu di Cinta 3. Nah, untuk karena Sinta 2 itu kan sekarang udah prosedural banget karena mayoritas harapan pengelola Sinta 2 itu pasti ke Scopus dan ke Scopus kan sangat detail. Karena dalam Scopus juga ada kriteria di mana itu minimal kalau nggak 3 bulan 4 bulan dari naskah disubmit itu baru bisa terbit. Kalau 2 bulan naskah submit terus terbit itu nanti biasanya ada peringatan atau apa gitu bahasanya takutnya di discontinue. Nah, itu 3 bulan. Jadi, kalaupun memang mau publikasi di Jurnal Cinta 2, jangan harap mau yang fast track. Fast track sebulan langsung terbit. Apalagi yang minta 2 minggu, mas, kita buat sidang dan lain-lain. Itu jangan harap yang seperti itu ya di Cinta 2. Kecuali untuk jurnal-jurnal predator. Yang predator yang memang nyari untung. Itu pertama. Yang kedua adalah sesuai prosedur. Prosedurnya apa? Iya, sesuai kualitas teman-teman, artikel teman-teman. Satu, jelas judulnya menarik. Kedua, introduksinya menarik. Resultnya menarik. Literatur reviewnya main. Novelty-nya jelas. Apalagi begini. Banyak yang penelitian dispensasi kawin. Dispensasi kawin itu banyak nih sudah meneliti entah putusan, entah mungkin dari segi hukum Islam, entah itu dari segi praktek sosiologinya, dan lain-lain.
Itu banyak, tapi cari sudut pandang yang memang itu lebih menarik. Nah, itu secara otomatis satu edisi lah 6 bulan itu bisa terbit. Saya yakin bahasa Inggrisnya bagus, pasti bisa terbit. Bikin berbeda ketika yang jelek kan. Dan perlu diketahui juga proses antrinya itu yang lumayan. Karena kalau saya mengelola OJS itu kan banyak tuh naskah gitu. Kalau judulnya nggak menarik, nggak saya klik terus terang. Ya, ini saya ada rahasia itu sebagai pengelola jurnal. Kalau naskah yang disubmit judulnya nggak menarik, dalam arti menarik itu sudah banyak yang neliti, nggak bakal saya klik itu. Kalau nggak lagi gabut. Kalau lagi gabut banyak yang bagus, ya tentu saya lewat. Nah, intinya satu. Jadi kalau mau agak triknya yang bagus ya biar cepat. Satu, jangan berharap mau terbit 3 bulan 2 bulan. Kedua, substansi artikel harus bagus. Ketiga adalah judulnya yang tema judul yang menarik. Nah, itu. Terima kasih. Oke, itu responnya Bapak Ibu, saya rasa jelas ya. Jadi harapannya nanti, oke, wah, ini ternyata ada lagi. Ini kita masih punya waktu sampai 21.00. Ada lagi pertanyaan. Wah, banyak sekali ini ya. Selamat malam, Mas. Perkenalkan, nama saya Nahdia. Saya dari UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah. Izin bertanya, Mas. Idealnya, penulisan abstrak itu di awal atau di akhir penulisan? Karena kalau kita Ya, ikut konferensi internasional, biasanya yang diminta submit abstrak dulu. Pertanyaan berikutnya, menurut Mas, untuk submit jurnal, lebih direkomendasikan yang berbayar atau yang free? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus. Saya senang kalau diskusi gini. Abstrak dulu atau isi dulu, full paper dulu kan gitu. Ini ibaratkan mana telur dulu atau ayam dulu. Kalau saya pribadi ya dalam arti begini. Ini nanti saya kasih trik cara yang baik dan cara yang kurang baik. Ya. Cara yang kurang baik dulu lah. Nanti kita biar yang kurang baiknya tertutup. Kurang baiknya tentu saya beberapa kali mengikuti konferensi internasional. Itu buat abstrak dulu. Saya belum punya full paper terus terang. Tapi saya sudah paham bahwasanya desain penelitiannya. Jadi sampean Mbak Nahdia harus tahu desain penelitiannya dulu. Kan itu. Pertama masalahnya apa? Mau menggunakan metode apa? Kira-kira cocok enggak? Nah, temuannya apa? Temuan ini kita sudah tahu apa mau diarahkan ke mana. Karena secara logika kita sudah tahu, oh ini ternyata ke sini walaupun secara full paper belum selesai. Itu triknya. Nah, yang kedua, kenapa konferensi itu minta abstraknya aja dulu? Nah, konferensi itu secara harapannya, secara idealisnya, Anda peserta itu sudah memiliki full paper sebenarnya. Tapi kenapa yang diminta abstrak? Mereka ingin membaca abstraknya. Kalau dikirim secara full, pertama memakan biaya, memakan space penyimpanan. Kedua, memakan waktu untuk membacanya, menilainya. Nah, itu yang jadi bahan pertimbangan. Akhirnya abstrak dulu dengan harapan idealisnya adalah abstrak itu memang sudah dilakukan penelitian kan gitu. Itu ya. Jadi ada yang kurang baik, ada yang kurang baik itu ya udah tulis dulu aja abstraknya, tapi saya sudah tahu desain penelitiannya. Yang kedua adalah idealnya saya punya naskah baru disubmit abstraknya untuk conference itu. Nah, selanjutnya adalah untuk submit jurnal lebih direkomendasikan yang berbayar atau yang free. Saya merasa ini sesuai kebutuhan aja. Kalau Mbak Nahdia ini sebagai mahasiswa bisa yang mungkin terbatas keuangannya, ya sudah nyari yang free aja. Tentunya kalau mau yang free ada konsekuensinya. Kalau konteks Indonesia, yang free itu kan mungkin di Sinta 4, Sinta 5. Sinta 2 itu biaya umumnya sudah berbayar.
Kalaupun ada, langka. Kalaupun langka, banyak yang antri. Ada juga jurnal internasional yang free, tapi konsekuensinya itu nggak bisa orang download. Jadi dia close access kan. Nah, kalau yang nggak yang berbayar tuh satu prosesnya cepat. Kedua, kalau jurnal Indonesia Sinta 2, Sinta 3, 1, 2, 3 itu pasti berbayar ya. Kalaupun ada lah. Nah, kalaupun memang punya uang pendanaan, misalnya pakai yang berbayar juga nggak apa-apa. Misal punya hibah publikasinya misal cuma 2 juta. Ternyata dapat fee atau dari instansi atau dari hal lain itu 5 juta ya nggak apa-apa, yang penting publikasi. Misal anak-anak LPDP itu di Scopus Q1 itu mereka harus menerbitkan artikel misal tarifnya 10 juta gitu publikasi. Tapi ternyata mereka dapat grant atau insentif itu 25 juta. Ya udah masih selisih 15 juta, nggak masalah. Jadi yang baik itu berbayar atau enggak ya sesuai dengan kebutuhan aja kan. Tapi kalau untuk konteks Indonesia Sinta 1, 2, 3 pasti berbayar. Kalaupun ada jarang, langka dan antri. Itu saja Mbak Nadia. Ya, gimana Mbak Nadia? Ada respon? Mbak Nadia? Oh, baik, terima kasih. Oke, ini biasanya anak-anak Ausbuaf ya, dari PT KIN Sekalimantan ngadain international conference biasanya setiap 1 tahun 1 kali. Ya, itu bagus bagus untuk melatih tulisan dalam jurnal. Oke, karena emang waktu udah tinggal 1 menit dan besok kita akan ketemu lagi. Harapannya Bapak Ibu di pertemuan ketiga kita bisa ada tulisan seperti apa? Seperti ini. Ini di kelas menulisnya Mas Swanto, jadi peserta menulis di media opini. Jadi akhirnya bisa direview oleh Mas Swanto. Nah, ini udah pertemuan keempat, jadi untuk klinik menulis opini media itu udah nge-submit ke beberapa jurnal media, beberapa media ya, mainstream dan non mainstream kayak gitu. Harapannya Bapak Ibu tadi udah dikasih tahu ini PPT akan dikirim, terus Zoom ini rekamannya akan dikirim, bisa diputar ulang kayak gitu. Harapan besarnya nanti di pertemuan ketiga atau keempat ada tulisan Bapak Ibu yang bisa direview oleh beliau narasumber Mas Zezen. Ini akan lebih bagus rasanya karena nanti ada dialog feedback kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk besok kita bisa lebih on time 19.00 kita bisa langsung mulai. Ini berhubung hari pertama masih trial error, nggak masalah. Mungkin lagi hal-hal yang demikian itu dimafhum lah kayak gitu. Untuk pertemuan selanjutnya karena ini bobotnya makin ke belakang seperti kelas-kelas sebelumnya, ini akan padat dan saya rasa akan lebih daging-daging ke belakang. Mohon Bapak Ibu bisa dipersiapkan dengan baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih sekali kepada Mas Jajan. Sampai berjumpa besok. Dan Bapak Ibu sekalian, saya harap udah mulai di rank-rank. Tadi udah ada keyword-keyword, Imret. Ya, coba udah menulis dengan Imret ataupun udah punya tulisan, udah disubmit ke sini nggak diterima, nanti bisa dikonsultasikan. Gunanya kliniknya itu, jadi bengkelnya itu di sini kayak gitu. Daripada Bapak Ibu rekan-rekan ngebengkel yang ya belum jelas, ini yang jelas. Itu saja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bisa on cam dulu. Ini kayaknya saya dokumentasikan. Ini Mas Rozan degree dari UIN Sunan Ampel ke sama Malaysia. Oke, Bapak Ibu, izin saya hitung ya, belum. Wah, mantap. Izin saya foto dulu. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat melanjutkan kegiatan. Izin saya.